Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi SMA Islam Plus Askia. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah kita minggu ini masih dipertemukan dengan materi-materi mengenai sistem pemerintahan, sistem kekuasaan negara. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan kita dari sebelum-sebelumnya. Ini membahas tentang sistem pemerintahan, sistem kekuasaan negara. Yang insya Allah hari ini kita akan memasuki tugas dan wewenang daripada lembaga pemerintah. Jadi sebelum itu saya ingin menjelaskan sekali lagi kepada anak-anak bapak sekalian tentang sistem kekuasaan negara. Minggu lalu kita sudah pernah menjelaskan, walaupun Bapak tidak masuk sebagian di kelas karena Bapak ada berhalangan, bermasalah dengan jaringan, maka Bapak ingin ingin menyampaikan bahwa tentang mengingatkan kembali tentang materi kita sebelumnya, walaupun ini sudah saya kirim di grup-grup classroom kita masing-masing. Maka di sini Bapak ingin menyampaikan tentang sistem kekuasaan negara. Yang kemarin ada di Indonesia menganut sistem Montesquieu, ini tentang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kita menggunakan sistem trias politika atau pembagian kekuasaan, di mana di sini adalah kekuasaan legislatif adalah membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah menjalankan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif adalah untuk menghakimi atau menghukum yang melanggar undang-undang. Oke. Ini minggu lalu kita sudah pernah pelajari pembagian kekuasaan. Ada secara vertikal dan juga ada secara horizontal. Ini teori-teori pembagian kekuasaan menurut John Locke. Ini sudah kita pelajari kemarin minggu lalu. Dan ini adalah lembaga-lembaga negara yang akan kita pelajari minggu ini. Ada beberapa lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Oke, ini adalah gedung-gedung DPR kita. Nah, kita kemarin masih masuk kepada tujuan negara Indonesia. Tujuan negara Indonesia minggu lalu Bapak cuma menjelaskan adalah ada 4, tapi belum Bapak jelaskan secara rinci bagaimana apa saja tujuan negara kita, yang dikatakan tujuan negara itu apa saja. Oke, baik. Minggu ini Bapak akan menjelaskan mengenai tujuan negara kita ya. Oke, Bapak ulangi sekali lagi. Tujuan negara Indonesia itu berada atau tempatkan dalam Undang-Undang 1945. Ya, ini pada pembukaan Undang-Undang 1945 yang sering kita dengar, sering kita baca itu ketika upacara bendera di hari Senin. Itu pun berlaku bagi anak-anak Bapak yang pernah melakukan upacara. Tapi dalam acara Agustusan, Hari Kemerdekaan itu tetap dibacakan. Jadi nggak pernah asing bagi kita. Tujuan negara kita berada di Undang-Undang 1945 itu pada alinea keempat atau alinea terakhir ya, Nana. Dimana di situ dicantumkan tujuan negara dan juga ada namanya di situ Pancasila 5 dasar ya di undang alinea keempat itu. Tapi sebelum itu di atasnya ada tujuan negara dulu. Ini ada 4. Yang pertama adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oke, di sini maksudnya tujuan negara Indonesia ini apa? Minggu lalu Bapak belum masukkan yang ini. Tujuan negara Indonesia adalah pertama untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini adalah sesuatu yang tidak asing lagi di telinga kita karena sering kita dengar pada upacara bendera. Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia adalah di mana negara mengatur dan melindungi setiap yang ada urusan mengenai tentang kenegaraan kita. Contohnya adalah tentang adanya serangan dari luar, maka negara berhak untuk melindungi. Nah, melindungi
dengan seluruh tumpah darah Indonesia apabila terjadi serangan yang dilakukan oleh negara lain kepada kita atau ada yang melakukan penjajahan kepada negara kita, maka negara di sini melindungi. Selain itu contohnya seperti ini. Ada warga negara kita yang bekerja di luar negara kita, ya ini bekerja di negara lain seperti TKI, TKW, di mana para TKI tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, apabila terdapat sesuatu, dia melakukan perjanjian bersama negara lain, dan apabila terjadi suatu bentuk pelecehan atau bentuk pelanggaran kepada warga Indonesia yang bekerja di sana, maka negara itu melindungi warga negaranya yang bekerja di luar. Yang ini terus melakukan koordinasi apabila terjadi suatu pelanggaran atau pelecehan atau kekerasan kepada warga Indonesia yang di sana, maka negara berhak melindungi warganya yang ada bekerja di luar negeri itu. Maka dengan demikian, di mana negara itu melindungi setiap hak-hak dan kewajiban setiap warga negaranya yang ada di luar berdasarkan ketentuan atau peraturan persyaratan yang telah yang telah disepakati bersama. Di sini dimana Indonesia itu negara ini melindungi segenap bangsa Indonesia dari serangan. Dan selain itu juga, itu bagaimana apabila terjadi serangan dari luar negeri, di mana tentara-tentara negara itu menjadi posisi yang utama dalam mempertahankan negara Indonesia. Makanya dikatakan jiwa patriotisme itu berada di tentara-tentara nasional, tentara ini angkatan laut dan angkatan udara, karena mereka posisi paling depan ini rela berkorban, cinta terhadap air dan rela berkorban terhadap negaranya. Selain itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan negara ini adalah untuk bagaimana kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia itu menjadi tujuan daripada pemerintahan kita. Negara kita ini untuk bagaimana setiap warga negara itu bisa hidup enak, bisa hidup sejahtera dan jauh dari rasa kelaparan. Contohnya di sini untuk memudahkan kita adalah bagaimana pembangunan jalan, infrastruktur seperti infrastruktur ataupun jembatan-jembatan. Ini diberikannya adalah bantuan-bantuan, adalah tujuannya untuk bagaimana masyarakat itu sejahtera dan bagaimana masyarakat itu bisa lebih mandiri, lebih mudah dalam mencapai kehidupannya yang lebih baik dibandingkan hidup tanpa ada bantuan pemerintah. Di sini makanya pemerintah itu berupaya memberikan yang terbaik seperti bantuan-bantuan, dibuatnya jalan, infrastruktur. Ini tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat itu juga supaya lebih baik dan lebih sejahtera makmur dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang ketiga adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana di sini yang kita lakukan adalah sebagai upaya pemerintah untuk supaya masyarakat kita ini tidak bodoh lagi. Seperti pada zaman penjajahan itu bagaimana masyarakat Indonesia itu tidak diberikan suatu pendidikan, karena dengan ini dia kalau melakukan pendidikan maka Indonesia ini bisa pintar dan bisa melawan. Tapi akhirnya maka dari itu adalah pemerintah belajar untuk bagaimana masyarakat ini dijauhkan dari rasa kebodohan. Makanya pemerintah di sini memberikan layanan pendidikan, bantuan pendidikan. Tujuannya apa? Adalah untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia untuk lebih baik kehidupannya, lebih cerdas, supaya tidak dijajah kembali oleh negara-negara lain. Makanya pemerintah ini berupaya memberikan fasilitas-fasilitas pendidikan, diberikannya apapun buat penelitian-penelitian. Tujuannya adalah untuk bagaimana masyarakat ini lebih cerdas dan lebih baik. Karena masyarakatnya pintar atau masyarakatnya cerdas, maka pasti untuk tujuan negara itu lebih sejahtera itu pasti akan lebih mudah untuk dicapai dibandingkan kita tidak melakukan pendidikan. Maka di sini pemerintah mengutamakan dan memberikan dana pendidikan itu sekitar 20% untuk pendidikan. Begitu luar biasa, dari dana yang ada maka 20% itu digunakan untuk pendidikan. Itu cukup besar dibandingkan 80% itu dibagi lagi untuk yang lain-lain, tapi khusus untuk pendidikan ditambahkan 20% untuk biaya pendidikan. Bagaimana pemerintah itu sangat memperhatikan, sangat
berupaya supaya pendidikan itu menjadi suatu dorongan kepada masyarakat Indonesia untuk lebih maju ke depannya, supaya jauh daripada kebodohan. Yang terakhir adalah untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, dengan adanya yang tadi melindungi bahasa Indonesia untuk memajukan sejahtera umum dan memberikan suatu pendidikan atau melaksanakan untuk mencerdaskan hidup bangsa. Ada juga yang adalah untuk tujuan negara kita adalah untuk melaksanakan ketertiban dunia. Ya, ini kita ini supaya lebih tertib baik di negara kita maupun di negara lain. Tujuan negara kita ini berdasarkan kemerdekaan. Kalau tanpa ada kemerdekaan, Indonesia juga tidak akan bisa melakukan ketertiban atau perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan adanya perdamaian, dengan ada kemerdekaan yang kita itu akan lebih mudah untuk melakukan suatu ketertiban terhadap negara kita tanpa ada gangguan negara lain yang melakukan suatu pertikaian atau penjajahan kepada kita. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada tugas dan lembaga. Kita tahu dulu ya lembaga-lembaga pemerintah, pengertiannya dulu. Oke. Lembaga negara terkadang disebut sebagai istilah lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah non departemen atau lembaga negara saja itu bisa. Ada lembaga negara ini yang secara umum kita tahu ya. Ada juga seperti MPR. Nah, ini di bawahnya ada beberapa lembaga negara. Oke, yang secara umum lembaga negara ini kita bisa ketahui daripada legislatif itu terdiri daripada MPR, DPR, dan DPD, sedangkan eksekutif itu terdiri daripada presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan ke bawahnya. Yang terakhir adalah yudikatif. Yudikatif ini adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Selain itu non-departemen yang dikatakan itu ada banyak. Nah, contohnya seperti BIN, Badan Intelijen Negara, itu juga termasuk non-departemen, partai politik, dan lain-lain. Nah, yang dimana tapi itu juga tetap lembaga pemerintah yang membantu pemerintah dalam menjalankan pemerintahan ini. Oke, kita akan masuk kepada lembaga negara. Lembaga negara secara umum berdasarkan Undang-Undang 1945 ada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oke, Bapak di sini akan menjelaskan cuman tiga kemungkinan tiga, atau kalau DPR dan DPD dan Presiden RI. Mungkin untuk yang hari ini Bapak akan menjelaskan tentang tugas dan wewenang MPR dulu. Oke, MPR ini adalah bagian daripada legislatif. Lembaga negara di mana MPR ini dulu mempunyai kekuasaan tertinggi berdasarkan Undang-Undang 1945, walaupun sekarang setelah amandemen itu kedudukan MPR presiden itu secara horizontal, ini secara melintang, tidak secara vertikal kembali seperti dulu. Oke, MPR ini tugasnya sebelumnya MPR ini kita harus tahu dulu. MPR ini sebetulnya dipilih oleh siapa? Oke. MPR ini adalah terdiri dari seluruh anggota DPR dan DPD. Maka di situ dipilih nanti siapa yang lebih besar kedudukan partai politik untuk menunjuk siapa yang akan menjadi ketua MPR. Jadi MPR itu merupakan juga anggota daripada DPR dan DPD. Oke, ini sampai di sini kita sudah paham ya, MPR itu adalah apa. MPR itu adalah seluruh anggota DPR dan DPD. Oke, kita masuk kepada tugas dan wewenang MPR dulu. Secara umum kita tahu MPR itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana tugasnya adalah tugas MPR. Sebelum tugas sama wewenangnya beda ya. Tugas MPR ini adalah memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memeraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya sampai berakhirnya jabatannya. Di sini adalah bagaimana tugas MPR ini adalah memilih presiden dan wakil presiden dari dua calon pasangan presiden yang dari
yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik ya, yang memiliki suara terbanyak. Oke, memilih presiden dan wakil presiden dari 2 calon pasangan. Yang kedua adalah memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan DPR ini di sini. Apabila terjadi kekosongan di wakil presiden, maka memilih wakil presiden dari 2 yang diusulkan adalah oleh presiden. Di sini adalah apabila misalkan wakil presiden itu meninggal dunia, maka ketika meninggal dunia itu kan terjadi kekosongan di wakil presiden. Maka di sini akan ada usulan dari presiden untuk memilih wakilnya kembali. Nah, wakilnya di sini dipilih misalkan 2 orang yang diusulkan oleh presiden. Kemudian itu yang memilih nanti adalah MPR. Jadi MPR akan memilih siapa wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden. Oke. Selain itu adalah MPR ini adalah memegang kekuasaan legislatif karena merupakan tertinggi ya, kekuasaan legislatif, menyatakan memasyarakatkan ketetapan MPR. Maksudnya adalah keputusan MPR ini itu supaya masyarakat Indonesia itu tahu apa saja yang ketetapan yang dilakukan oleh MPR ini. Misalkan ketetapan Undang-Undang 1945 itu, maka atau keputusan-keputusan lain mengenai ketetapan MPR itu bagaimana memasyarakatkan ketetapan itu supaya diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian adalah memasyarakatkan Pancasila. Masyarakat Pancasila ini adalah supaya seluruh rakyat Indonesia itu tahu bagaimana Pancasila itu, nilai-nilai dalam Pancasila, supaya masyarakat itu paham Pancasila itu seperti apa. Selain itu adalah memasyarakatkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Ini memasyarakatkan undang-undang ini supaya diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Tapi yang kita pelajari supaya apa sesudah amandemen itu memasyarakatkan undang-undang itu kepada seluruh masyarakat Indonesia supaya diketahui. Dan juga ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ada juga Bhinneka Tunggal Ika. Di sini terdapat beberapa keberagaman. Ini tentang bagaimana kesatuan negara Republik Indonesia ini untuk terus mempertahankan undang-undang Bhinneka Tunggal Ika Pancasila itu. Yang terakhir adalah menyerap aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan Undang-Undang 1945. Ini bagaimana masyarakat ini Indonesia memberikan suatu kritikan atau masukan kepada mereka, menerima masukan dari kritikan dari masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan terkait Undang-Undang 1945. Kalau misalkan ada terjadi sesuatu hal yang kurang baik, maka MPR akan melakukan suatu musyawarah atau sehingga bisa melakukan penetapan supaya menjadi lebih baik. Oke, yang masuk kita kepada wewenangnya. Ini secara umum tugasnya wewenang DPR ini adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang 1945. Ini yang paling tidak asik lagi di telinga kita ya. MPR itu wewenangnya adalah untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang 1945. Ini mengubah dan menetapkan ini undang-undangnya ya, bukan berarti pembukaan undang-undang. Pembukaan undang-undang itu adalah yang sering kita dengar waktu upacara bendera, tapi untuk peraturannya Undang-Undang 1945 itu ada terdiri dari 16 bab seperti 37 pasal itu yang dirubah, yang menetapkan. Itu di mana yang mengubah dan menetapkan itu adalah MPR. Bukan berarti pembukaan undang-undang ya. Kalau pembukaan Undang-Undang 1945 kalau ada yang mengubah itu berarti sama saja kita ingin menghancurkan negara kita, karena itu sudah menjadi kesepakatan dari zaman dahulu kan. Dan juga adalah melantik presiden dan wakil presiden. Nah, ketika presiden dan wakil presiden sudah dipilih pada pemilu yang dilakukan pada pesta demokrasi sebelumnya, itu akan ditentukan siapa pemenang, dan pemenang itu akan yang melantik adalah MPR. Jadi presiden yang sering kita dengar itu yang hebat itu langsung dilantik oleh MPR. Yang melantik
presiden dan wakil presiden itu adalah MPR. Nah, dan juga memberhentikan ini presiden dari masa jabatannya apabila sudah berakhir. Contohnya adalah ketika jabatan presiden sudah habis, sampai jabatan presiden kan 5 tahun. Jadi dari 5 tahun itu, nanti ketika sudah habis, maka MPR akan melakukan namanya memberhentikan presiden karena sudah habis dari jabatannya. Oke. Selain itu, Bapak ingin sampaikan yang kedua adalah Bapak akan masuk kepada tugas dan wewenang presiden. Presiden, karena kita menganut sistem pemerintahan presidensial. Nah, dulu kan kalau sebelumnya sistem parlementer, ya. Ini sistem parlementer itu di mana sistem pemerintahan itu di mana kepala negara itu adalah presiden, sedangkan kepala pemerintahan itu adalah perdana menteri. Sedangkan kita menganut sistem yang sekarang ini sudah menganut sistem presidensial. Sistem presidensial ini adalah mempunyai tugas dan wewenang. Ini ada di mana kepala pemerintahan dan kepala negara itu dipegang langsung oleh presiden. Itu yang kita anut sekarang di Indonesia. Oke. Makanya kita sebelum masuk materi ini, kita juga harus mendengarkan materi sebelumnya. Jadi di sini Bapak ingin menjelaskan di tugas dan wewenang kepala presiden di kepala pemerintahan ada beberapa. Yang pertama adalah mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Jadi di sini juga selain membuat tugas DPR membuat undang-undang, presiden juga berhak mengajukan namanya rancangan undang-undang kepada DPR mengenai tentang pemerintahan. Yang kedua, menetapkan peraturan pemerintah. Selain DPR, presiden juga membuat namanya peraturan pemerintah. Di sini tentang apabila suatu keadaan yang mengenai tentang pemerintahan, maka presiden mempunyai hak dan tugasnya di kepala pemerintahan adalah untuk membuat peraturan pemerintah sendiri. PP, peraturan pemerintah. Yang ketiga adalah mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Jadi menteri-menteri yang ada di Indonesia ini, itu yang mengangkatnya langsung adalah presiden dan memberhentikan juga presiden, karena itu menjadi hak penuh oleh presiden. Dan juga di sini tugasnya sebagai kepala presiden, tugasnya sebagai kepala pemerintahan adalah membuat undang-undang bersama DPR, ya, membuat undang-undang ya. Dan juga yang terakhir adalah tugas presiden sebagai kepala pemerintahan adalah mengajukan rancangan undang-undang yang berkenaan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, di sini tentang mengajukan rancangan undang-undang. Jadi anggaran pendapatan belanja negara itu di mana mengajukannya kepada DPR. Kalau ada persetujuan dari DPR, maka rancangan anggaran yang baru dapat dilakukan. Kalau misalkan DPR-nya tidak bisa tidak memberikan ketetapan tentang rancangan undang-undang mengenai anggaran, maka itu tetap menggunakan undang-undang yang sebelumnya. Maksudnya di sini adalah menetapkan anggaran sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Kalau misalkan negara ini mau membuat suatu pengeluaran tentang keuangan negara, rancangan APBN, belanja negara, maka presiden harus mengajukan kepada DPR. Kalau disetujui, maka dia akan ikut yang baru. Tapi kalau misalkan rancangan anggaran pendapatan belanja negara itu tidak disetujui DPR, maka di sini anggaran pendapatan belanja negara itu tetap berlaku yang sebelumnya. Nah, ini tidak ada perubahan dari rancangan anggaran pendapatan belanja sebelumnya. Oke, sampai di sini kita hanya sebagai tugas presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara itu nanti kita bahas di minggu-minggu berikutnya, karena materinya hanya maksimal sampai 25 menit. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan kalau ada kekurangan Bapak dalam menjelaskan boleh ditanyakan langsung nanti di grup kita masing-masing ya. Oke, Bapak akhiri tentang materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.